Shalom, selamat datang di ibadah online GBI Mekarsari Depok. Atas nama Gembala Pengerja, kami mengucapkan selamat beribadah. Mari sama-sama kita siapkan hati dan sikap kita untuk kita menerima lawatan dan kehadiran Tuhan dalam mengikuti ibadah. Berikut saya sampaikan pengumuman GBI Mekarsari selama sepekan. Ibadah KUL telah diadakan secara tatap muka maupun secara online. Jika jemaat yang baru ingin bergabung, dapat menghubungi Bapak Agus di 0813 1493 7195. Dan bagi jemaat yang telah bergabung, dapat menghubungi Gembala KUL masing-masing. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan seperti konseling, baptisan, KKJ, penyerahan anak, pernikahan, dan KUL, dapat menghubungi nomor sekretariat di nomor 0812 1060 2410 dengan Ibu Mauren. Pengumuman untuk ibadah Minggu 15 November 2020 masih diadakan secara online di YouTube channel GBI Mekarsari Depok. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan umum minggu, persepuluhan atau persembahan lainnya, dapat mentransfer ke rekening BCA di nomor rekening 1660 543 437 atas nama GBI Mekarsari. Bukti transfer dapat di WhatsApp di nomor sekretariat di nomor 0812 1060 2410. Like, share, dan subscribe atau klik lonceng channel YouTube GBI Mekarsari Depok agar senantiasa menjadi berkat dan senantiasa memuliakan nama Tuhan Yesus. Bagi jemaat yang mengikuti channel YouTube GBI Mekarsari Depok yang ingin didoakan maupun kesaksian, dapat mengirim melalui email gbimekasari-depok-r9@gmail.com. Demikian pengumuman GBI Mekarsari Depok untuk sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, di jalan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita luangkan waktu hari ini untuk datang ketemu sama Tuhan Yesus. Untuk memuji dan menyembah namanya. Biar di luar sana corona masih ada. Tidak membuat kita berhenti untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kami mau datang sujud di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Lawat kami Tuhan Yesus, lawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Apa yang telah ku buat, Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia
berfirman, Dia berfirman, mari datanglah. Yes, Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Amin. Dia ubah hidupku, baharui kami Tuhan Yesus. Baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Mari kita sujud lebih lagi di dalam Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sembah Tuhan, mari sembah Dia. Kita buka mulut kita, sembah Dia. Kami bawa setiap korban pujian kami. Kami bawa hati kami Tuhan. Sujud di altar-Mu. Sujud, sujud di hadapannya. Bawa setiap hati kami Tuhan. Mari bersujud di hadapan Tuhan, sebab Dia yang layak terima hormat, sebab Dia yang layak disembah Tuhan. Engkau Yesus. Hanya Engkau Yesus Tuhan. Apa Yesus, hanya Engkau Tuhan yang layak disembah. Hanya Engkau Yesus Tuhan. Hanya Engkau Yesus Ya Tuhan. saudara lama, ku yari di biara namo ya sande. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, dulu sekarang selamanya. Takkan berubah kasih kami Tuhan, takkan berubah padamu Tuhan selamanya. Hanya Kau Tuhan Juru Selamat yang sanggup memulihkan hidup kami. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang sanggup mengubah hidup kami. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Hanya Kau yang raja di atas segala raja. Hanya nama-Mu Tuhan. Oh God, I worship You. Yes.
Masih semangat untuk memuji Tuhan? Kita mau sama-sama bergirang bersama-sama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi di luar sana, jangan berhenti bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Amin. Saat lewati gunung dan lembah, Jangan takut. takut bahaya, penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Amin. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Yeay. Mari bersama-sama katakan. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara, yes, untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Walau lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya, penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sama-sama katakan. Sebab Dia baik, Tuhan selalu baik. Apapun yang terjadi, tidak berubah kasih-Nya dalam hidup saudara dan saya. Amin. untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia Sama-sama baik. katakan. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Untuk selamanya. Untuk selamanya kasih setianya. Untuk selamanya kasih setianya. Untuk selamanya kasih setianya. Katakan sama-sama. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya. Berikan sorak-sorai. Haleluya. 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 Baik Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta yang ketiga. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta yang ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3.
Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari jemaat, pada saat hari ini kita mau bersyafaat bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami tidak kekurangan satupun yang baik dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau yang mencukupkan segala apa yang kami perlukan ya Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur Engkau menjadi Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa Surgawi, kami saat ini membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memegang bangsa kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang memegang bangsa kami Tuhan. Engkau memperhatikan setiap keluh kesah bangsa kami ya Tuhan Yesus. Engkau memperhatikan apapun yang terjadi di dalam bangsa kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat Engkau Tuhan Yesus karena mencintai bangsa kami. Mata-Mu tertuju kepada bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, pada saat ini Tuhan kami berdoa buat pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus. Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin ya Tuhan. Engkau mengurapi pemimpin kami yang Engkau pilih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan hikmat-Mu Tuhan, curahkanlah buat Pak Jokowi Tuhan Yesus. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Engkau memberikan kedaulatan buat Pak Jokowi memimpin bangsa kami Tuhan Yesus. Engkau mengurapi Pak Jokowi, Engkau mengurapi koreksi yang Engkau telah pilih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau melindungi Pak Jokowi Tuhan, kesehatannya ya Tuhan, bahkan seluruh keluarga besarnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Biar apa yang jadi keputusan Pak Jokowi itu adalah keputusan yang berasal dari Engkau ya Tuhan Yesus. Sehingga tidak ada satupun yang dapat menurunkannya, tidak ada satupun yang dapat menentangnya ya Tuhan Yesus. Karena itu semua berasal dari Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya Tuhan, dalam keadaan bangsa kami Tuhan Yesus, Tuhan kami percaya, kami bawa bangsa kami dalam keadaan COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyembuhkan bangsa kami. Engkau menyelamatkan bangsa kami Tuhan Yesus. Karena Engkaulah pujian bagi bangsa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami perkatakan ya Tuhan, COVID-19 tidak ada lagi yang tertular Tuhan Yesus. Yang sembuh naik Tuhan, yang meninggal pun tidak ada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Biar kiranya setiap kami Tuhan Yesus hidup berjaga-jaga dengan benar ya Tuhan. Mengikuti peraturan yang terbaik yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan kami. Terima kasih Bapa. Kami bawa Tuhan Kota Depok, Tuhan Yesus, di mana tempat kami tinggal Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami berdoa buat kota kami. Itulah kesejahteraan kami juga ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemimpin Tuhan Yesus, gereja kami Tuhan. Pak Niko Nyotora Harjo ya Bapak beserta wakil-wakilnya. Pak Jongki Tuhan, Pak Yongki Tovan Tuhan, Pak Hengki Kuswandi Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin
gereja kami ya Bapa. Engkau mengurapi setiap mereka ya Tuhan di dalam memimpin gereja-gereja ya Tuhan Yesus. Biar kiranya Bapa di dalam keadaan seperti ini Tuhan, kami hanya bisa beribadah online ya Bapa. Engkau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Biar kiranya sekalipun kami tidak bertatap muka secara langsung ya Bapa, tetapi urapan-Mu Tuhan Yesus melingkupi kami. Hadirat-Mu Tuhan melingkupi kami, memenuhi setiap hidup kami ya Tuhan. Tetap roh yang menyala-nyala Tuhan Yesus ada dalam hidup kami ya Tuhan. Kami haus dan lapar akan Engkau senantiasa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Allah Roh Kudus. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun ya Tuhan. Di bulan November ya Tuhan. Engkau mengurapi setiap mereka Tuhan. Engkau memakai hidup mereka menjadi alat-Mu, menjadi milik kepunyaan kesayangan-Mu ya Tuhan. Untuk menjalani mandat-Mu ya Tuhan. Untuk menyampaikan keselamatan ya Tuhan Yesus bagi jiwa-jiwa ya Tuhan. Bahkan hidup mereka Tuhan menjadi cermin-Mu ya Tuhan Yesus, menjadi teladan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli
dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Amin. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan kami Tuhan, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan kami Tuhan Yesus, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Shalom Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga mengucap syukur kalau hari ini kami dalam keadaan yang baik, semua karena berkat Tuhan yang luar biasa, perlindungan yang ajaib. Mengucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami mau mendengar firman-Mu, biarlah kami minta hikmat, pengertian yang dari Tuhan, bahkan juga pewahyuan yang daripada-Mu untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saya sungguh-sungguh berdoa kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja hari-hari ini. Dan saya bersyukur saya masih bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Dan saya ingin membagi kebenaran firman Tuhan kepada setiap kita. Saya undang untuk kita semua untuk membuka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, akhir sesuatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Sekali lagi saya ingin katakan, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Nah ternyata Bapak Ibu sekalian, kehidupan ini seperti sebuah pertandingan. Dan kalau saya bayangkan pertandingan seperti lari maraton. Bukan jarak pendek, tapi jarak yang sangat panjang. Tentunya kita membutuhkan stamina yang kuat, latihan yang berkali-kali untuk kita bisa menjalani pertandingan yang ada, dan yang paling penting kita semua bisa finish strong, mengakhiri semuanya dengan baik, mengakhiri semuanya ini dengan kuat. Kalau kita buka di dalam Ibrani 12 ayat yang pertama dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kehidupan ini seperti sebuah perlombaan, bahkan perlombaan yang diwajibkan bagi setiap kita. Lalu kemudian kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, kalau kita bisa perhatikan di sini, perlombaan ini ya dijanjikan sebuah upah.
Ya, dikatakan memperoleh bukan mahkota yang fana, tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi tentunya kita semua harus masuk garis finish. Tidak berhenti di tengah jalan, apalagi keluar dari pertandingan di tengah-tengah perlombaan. Penting bagi setiap kita untuk kita fokus dan melihat bahwa ada mahkota yang abadi yang disediakan bagi kita yang memang menang dan masuk garis finish dengan baik. Nah, oleh sebab itu mari kita perhatikan di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang mau kita dengar pada hari ini, bagaimana caranya supaya kita ini bisa finish strong. Tidak terhentikan di tengah jalan, apalagi sampai keluar dari pertandingan. Nah, mari kita coba lihat. Yang pertama, yang harus kita perhatikan adalah kita harus memiliki hati nurani yang murni. Sekali lagi, kita harus memiliki hati nurani yang murni. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan katakan, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Bagaimana Paulus di sini dengan jelas mengajak kepada setiap kita, karena dia pun juga berusaha dengan senantiasa untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Bukan hati nurani yang cemar. Kenapa? Karena ternyata hati nurani yang murni itu berkaitan dengan iman. Kalau kita punya hati yang cemar, iman kita bisa kandas di tengah jalan. Nah, kalau iman itu kandas di tengah jalan, pasti kita tidak akan bisa masuk ke dalam garis finish. Jadi untuk kita bisa terus ada dalam perlombaan yang diwajibkan, kita perlu iman. Dan untuk bisa memelihara iman tetap terjaga dengan baik, perlu adanya hati nurani yang murni. Nah, coba kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita lihat di sini bagaimana garis akhir sangat berkaitan erat dengan memelihara iman. Kalau kita ingin masuk sampai garis akhir, finish strong, perlu bagi setiap kita untuk memelihara iman dengan baik. Nah, untuk bisa memiliki iman yang teguh, kita juga harus punya hati nurani yang murni. Coba kalau kita lihat di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Mengapa begitu penting hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia? 1 Timotius ayat pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20, firman Tuhan katakan, tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Paulus memesankan kepada Timotius anak rohaninya, pentingnya untuk memelihara iman dan juga hati nuraninya yang murni, Bapak Ibu sekalian. Dan bahkan Paulus menyebutkan ada 2 tokoh yang disebutkan namanya, yaitu Himeneus dan Alexander, di mana mereka ternyata
tidak lagi memiliki hati nurani yang murni. Yang menyebabkan imannya kandas. Nah, kalau iman sudah kandas, tentunya mereka tidak bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Bagaimana ciri-ciri dari hati nurani yang sudah tidak murni lagi? Dikatakan di sini karena mereka itu sering menghujat. Hatinya telah cemar. Cemar mungkin juga karena ada luka, ada sakit hati, ada kepahitan dan semuanya itu. Membuat hati jadi cemar sehingga mereka mulai menghujat. Menghujat Tuhan, menghujat firman-Nya, menghujat sesamanya, menghujat pemimpinnya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan disitulah iman mereka menjadi kandas. Dan mereka keluar dari perlombaan yang diwajibkan bagi setiap mereka. Jadi yang pertama, penting untuk kita memelihara hati nurani yang murni. Dan yang kedua, bagaimana caranya untuk kita bisa finish strong? Bagaimana caranya kita bisa mengakhiri pertandingan dengan kuat, dengan baik? Yang kedua tentunya kita harus bisa fokus. Ingat bagaimana perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Ada titik A menuju titik B, katakanlah seperti itu. Nah, di dalam perjalanannya dari Mesir menuju tanah perjanjian, mereka perlu jalan melewati wilayah-wilayah yang sebetulnya wilayah-wilayah itu dikuasai oleh suku-suku tertentu, orang-orang tertentu. Yang dimana banyak dari mereka bukanlah penyembah Allah yang hidup. Banyak dari mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Coba kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran 23, ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24, firman Tuhan katakan, sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus. Dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya. Dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka. Dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukan sama sekali. Kita lihat bagaimana Tuhan mau untuk bangsa Israel ini fokus. Bagaimana ketika mereka dibawa Tuhan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka harus fokus. Fokus kepada Tuhan yang sedang menuntun mereka. Sayangnya berkali-kali mereka broken focus. Bahkan ada saat di mana mereka akhirnya mendirikan patung lembu emas dan mereka beribadah kepada patung itu. Hal itu yang membuat Tuhan murka dan pada ujungnya mereka seringkali harus terputar-putar di padang gurun. Kenapa? Karena hati mereka, pandangan mereka tidak fokus. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan memerintahkan kepada hambanya Yosua. Ketika Musa telah mati, Tuhan mengangkat Yosua menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Di dalam Yosua pertama ayat yang ke-7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kita lihat firman Tuhan dengan jelas mengatakan janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya apa? Fokus. Kita juga ingat bagaimana cara Tuhan ingin menolong keluarga Lot misalnya. Tuhan ingin memusnahkan Sodom dan Gomora. Tapi Tuhan ingin menyelamatkan Lot dan keluarganya. Dan ketika mereka disuruh lari,
Hal yang mereka harusnya lakukan adalah fokus. Tetapi kita lihat bagaimana hati mereka itu melekat kuat kepada harta yang mereka tinggalkan. Akibatnya sungguh fatal. Bahkan kalau kita lihat bagaimana akhirnya istri Lot melihat ke belakang. Dan akhirnya berubah menjadi tiang garam. Penting untuk kita untuk fokus dengan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan. Ditambah dengan hati nurani yang murni untuk kita bisa memelihara iman kita. Nah Bapak Ibu, yang terakhir adalah bagaimana caranya untuk kita bisa masuk garis akhir dengan finish strong. Menyelesaikan pertandingan dengan baik. Mengakhiri segala sesuatunya dengan baik. Yang ketiga adalah tetap beribadah ke Tuhan. Tetap mengucap syukur di dalam pencapaian-pencapaian dalam kehidupan setiap kita. Pencapaian kecil apapun juga, syukuri. Rayakan. Kita celebrate di situ, mengucap syukur dan berterima kasih sama Tuhan. Dari situlah hati kita tetap terjaga. Untuk menjaga hati nurani kita tetap murni di hadapan Tuhan. Di situ jugalah cara kita untuk memelihara iman. Dengan apa? Tetap beribadah kepada Tuhan dan banyak mengucap syukur. Bagaimana kalau kita lihat ya di dalam kebenaran firman Tuhan untuk kita tetap beribadah. Ya, untuk kita tetap memelihara iman kita dengan cara mengucap syukur di hadapan Tuhan. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 10 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi memang ada latihan-latihannya. Sama seperti kita mau ikut perlombaan maraton misalnya. Bagaimana kita harus melatih diri kita sedemikian rupa. Fisik yang kuat, mengatur nafas yang baik, dan semuanya diperlukan bagi kita sebagai persiapan untuk kita ikut dalam pertandingan maraton itu. Di dalam kehidupan itu juga sama. Bagaimana kita juga harus senantiasa melatih diri kita. Manusia roh kita, jiwa kita, semuanya harus dilatih sedemikian rupa. Ya, dan firman Tuhan tadi katakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tetap beribadah Bapak Ibu. Dan di dalam ibadah itu ada unsur mengucap syukur di dalamnya. Nah itu adalah cara kita untuk melatih diri kita untuk tetap ada di dalam arena pertandingan. Untuk terus berlari, fokus pada tujuan. Dan sampai pada akhirnya kita menyelesaikan pertandingan dengan baik. Nah Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan setiap kita hari-hari ini? Mungkin kondisi yang ada belakangan-belakangan ini membuat kita sedemikian khawatir. Membuat diri kita sedemikian tertekan. Tetapi firman Tuhan sudah berpesan kepada setiap kita. Biarlah jangan sampai tekanan-tekanan yang ada di dalam diri kita membuat hati kita menjadi cemar. Jangan sampai proses yang sedang terjadi di dalam diri kita membuat hati kita kemudian menjadi bersungut-sungut. Kalau kita tidak menanggulangi hati kita dengan baik, jangan sampai saudara pada akhirnya kita justru akan menghujat Tuhan dan membuat iman kita kandas di tengah jalan. Dan akhirnya kita keluar dari pertandingan perlombaan yang diwajibkan bagi setiap kita. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian hari-hari ini. Yang mungkin sedang mengalami tekanan, intimidasi, ketakutan, kekhawatiran. Dengar baik-baik. Firman-Nya telah
berjanji kepada setiap kita bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ayo kembali fokus. Anugerahnya bekerja dengan limpahnya dalam hidup kita. Kasihnya selalu beserta dengan kita. Ayo ingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita di masa lampau. Dengan cara kita mengingat-ingat cara-cara Tuhan bekerja bagi kita. Dengan kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup setiap kita. Dari situ kita membangun pengharapan. Kalau dulu Tuhan tolong, saya percaya hari ini pun Tuhan yang saya sembah juga akan menolong saya melewati jalan-jalan yang sulit yang sedang saya hadapi hari-hari ini. Amin Bapak Ibu sekalian. Ayo, jangan putus asa. Jangan sampai kehilangan pengharapan. Apalagi jangan sampai hati kita menjadi cemar. Dan akhirnya justru kita menjadi orang-orang yang menghujat firman-Nya. Menghujat Tuhan, menghujat pemimpin-pemimpin, bapak-bapak rohani kita, kakak-kakak rohani kita. Dan biarlah kita punya hati nurani yang tulus. Banyak mengucap syukur, banyak berterima kasih sama Tuhan. Bahkan untuk pencapaian-pencapaian kecil yang sudah kita capai hari-hari ini. Ayo celebrate. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Dan percayalah, sekalipun yang kita capai adalah langkah-langkah kecil. Tetapi kalau kita bertekun di dalamnya, justru itu yang membuat kita pada satu titik akan sampai juga kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan setiap kita. Amin Bapak Ibu. Rayakan sama-sama. Dengan anak, dengan suami, dengan istri, dengan orang-orang di sekeliling kita. Celebrate, rayakan. Ya, dan lihat bagaimana Tuhan menolong kita langkah demi langkah. Di situ kita sedang membangun pengharapan untuk masa depan kita. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa terima kasih. Kami sungguh melihat janji-Mu, firman-Mu, ya dan amin. Kalaupun hari-hari ini Tuhan kami melewati masa-masa yang sukar. Tapi kami percaya kami punya Allah yang hidup. Kami mau fokus untuk terus menyembah Tuhan. Kami mau terus belajar mengucap syukur dalam segala perkara. Yang kami percaya itu membuat hati kami tetap murni di hadapan Tuhan. Kami gak mau Tuhan memiliki hati yang cemar karena ketakutan menguasai hidup kami. Kami gak mau memiliki hati yang cemar karena kekhawatiran, karena beban masalah yang menghimpit kami. Kami mau fokus kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menuntun kami. Roh Kudus bantu kami. Tunjukkan kepada kami jalan-jalan yang harus kami tempuh ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau sudah berjanji lewat firman-Mu bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Sekalipun perjalanan kami sedang sulit hari-hari ini. Tapi kami percaya Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Sertai perjalanan hidup kami ya Tuhan. Dan juga biarlah kami mau menjaga langkah-langkah kami. Kami mau bertindak hati-hati. Oleh karena itu Tuhan kami mau menjadikan firman-Mu menjadi tuntunan yang paling kokoh. Tuntunan yang paling kuat. Supaya Tuhan dalam perjalanan hidup kami, firman-Mu lah yang menjagai langkah-langkah kami Tuhan. Sehingga kami tidak akan terjatuh. Kami tidak akan terpleset Tuhan. Tapi kami boleh terus berjalan, berlari dalam pertandingan yang diwajibkan bagi setiap kami. Dan kami mau, kami semua tidak ada yang gugur imannya. Karena kami berindu Tuhan, kami menyelesaikan pertandingan dengan baik. Terima kasih Bapa, sertai kami Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka tangan kita arahkan hati kita dan kita menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa dalam nama Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan, penyertaan, pertolongan, penghiburan, kuasa dari Tuhan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.